Setelah kalian melakukan eksperimen secara virtual mengenai tekanan hidrostatis, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama, coba kalian bayangkan jika kalian berenang di laut, kemudian kalian berenang semakin dalam ke dasar laut, apa yang akan terjadi? Maka semakin kalian menuju dasar laut atau semakin kalian berenang ke dalam laut, maka tekanan yang akan kalian rasakan akan semakin besar. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena adanya tekanan hidrostatis. Konsep yang pertama dari tekanan hidrostatis adalah semakin ke dalam maka tekanan hidrostatis semakin besar. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini adalah sebuah tabung berisi air yang kemudian kita beri lubang CBA. Kemudian air akan meluncur sehingga terjadi seperti pada gambar. Bagaimana tekanan hidrostatis pada ketiga lubang tersebut? Yang manakah tekanan hidrostatis yang paling besar? Tentu saja tekanan hidrostatis yang paling besar adalah pada lubang C. Karena pada lubang C, kedalaman adalah semakin besar. Jangan lupa kedalaman adalah tinggi yang diukur dari permukaan air. Jadi, kedalaman bukan tinggi yang diukur dari dasar laut ya. Sehingga pH atau tekanan hidrostatis C lebih besar dari tekanan hidrostatis B, lebih besar dari tekanan hidrostatis A. Kemudian untuk konsep yang kedua, tekanan hidrostatis itu bergantung dengan massa jenis fluida, atau tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis fluida. Jadi, semakin besar massa jenis fluida, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar pula. Kemudian, untuk ciri-ciri tekanan hidrostatis yang ketiga yaitu di kedalaman yang sama, besar tekanan hidrostatis ke segala arah sama besar. Jadi, dapat kita simpulkan, hukum utama hidrostatis adalah semua titik yang terletak pada suatu bidang datar sejenis memiliki tekanan yang sama. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah bejana dengan berbeda bentuk dan terdapat sebuah titik A, B, C, dan D. Titik-titik ini terletak pada kedalaman yang sama. Jadi, berdasarkan hukum utama hidrostatistika, kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan hidrostatis pada A, B, C, dan D sama semua. Kemudian, kita akan mencari persamaan matematis dari tekanan hidrostatis. Kita dapat mencari persamaan matematis dari tekanan hidrostatis berdasarkan persamaan matematis dari tekanan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu P sama dengan F per A. F di sini kita jabarkan menjadi W adalah M kali G, pH di sini adalah tekanan hidrostatis. M akan kita jabarkan berdasarkan persamaan dari massa jenis, sehingga Rho sama dengan M per V menjadi M sama dengan Rho kali V. Jika kita masukkan ke persamaan pH, pH sama dengan Rho kali V kali G per A. V di sini adalah A kali H, atau luas alas kali tinggi. Sehingga didapatkan Rho pH sama dengan Rho kali G kali A kali H per A. A-nya kita coret sehingga pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Dapat kita lihat bahwa tekanan hidrostatis sebanding dengan massa jenis, sebanding dengan percepatan gravitasi, sebanding pula dengan kedalaman. Kemudian, jika kita cari tekanan hidrostatis total atau tekanan hidrostatis yang dipengaruhi oleh udara luar atau tekanan atmosfer, sehingga kita dapatkan P total sama dengan pH atau P tekanan hidrostatis ditambah PO atau tekanan atmosfer menjadi P sama dengan Rho GH plus PO.
Tekanan hidrostatis sendiri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam. Yang pertama, yaitu bejana berhubungan. Bejana berhubungan sendiri biasanya diisi dengan zat cair yang saling tidak bercampur, contohnya minyak dan air, minyak dan rasa, dan lain-lain. Perbandingan tiap zat cair dapat kita cari menggunakan tekanan hidrostatis. Perhatikan, di sini ada cairan air dan cairan minyak tanah yang tidak saling bercampur sehingga menimbulkan ketinggian yang berbeda. Kita dapat mencari salah satu ketinggian H1 atau H2 menggunakan persamaan hidrostatis. Berdasarkan hukum utama hidrostatis, pada titik yang sama, tekanan hidrostatis sama. Sehingga pada titik yang garis merah bawah, itu berada pada titik yang sama sehingga pH 1 sama dengan pH 2. Kita masukkan rumus dari tekanan hidrostatis, yaitu Rho GH1 sama dengan Rho 2 GH2. G di sini kita coret sehingga Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Inilah yang dinamakan persamaan dari bejana berhubungan. Kita masuk ke contoh soal. Jika ada sebuah ikan sedang berenang di akuarium, ikan tersebut berada dalam ketinggian 50 cm dari permukaan akuarium, berarti kedalamannya 50 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan dengan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Untuk mempermudahnya, kita tulis semua yang diketahui dalam soal. Kemudian kita masukkan ke rumus dari tekanan hidrostatis sendiri, yaitu Rho GH. pH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,5. Sehingga tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah 5000 Pascal. Kemudian untuk contoh yang kedua yang berhubungan dengan bejana berhubungan atau pipa U. Pipa U di sini diisi dengan air raksa dan cairan minyak seperti pada gambar. Jika ketinggian minyak H2 berarti ketinggian yang berwarna kuning 27,2 cm dan massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik. Massa jenis Hg adalah 13,6 gram per cm kubik. Tentukan air raksa H1, berarti kita mencari H1. Kita tulis semua yang diketahui dulu, kita ubah persamaannya menjadi meter semua atau dalam satuan SI semua. Yang ditanyakan adalah HI. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang telah kita dapatkan tadi, yaitu Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Kita masukkan semua angkanya, sehingga H1 sama dengan 800 kali 27,2 kali 10 pangkat min 2 per 13.600. Jadi, H1 didapatkan 1,6 kali 10 pangkat min 2 meter atau H1 sama dengan. Selanjutnya, kita akan membahas konsep fluida statis, yaitu hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal sendiri menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di wadah tertutup akan diteruskan dan menyebar ke setiap bagian dari zat cair dan dinding wadah tempat zat cair tersebut. Perhatikan gambar. Di sini ada sebuah bejana berhubungan, tapi dalam bejana berhubungan di ujung-ujungnya terdapat luas penampang, sehingga bejana berhubungan ini menjadi tertutup. Hal ini sesuai dengan konsep dari hukum Pascal, yaitu di wadah tertutup. Dapat kita simpulkan bahwa P di luas penampang yang kecil atau tekanan di sini sama dengan tekanan di luas penampang yang besar. Sehingga persamaan matematisnya adalah P1 sama dengan P2. P sendiri tekanan yang memiliki persamaan matematis F1 per A2.
sesuai dengan yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F di sini merupakan gaya penghisapnya, A di sini adalah luas penampangnya. A di sini merupakan luas penampang yang memiliki persamaan 1/4 pi d kuadrat. Kemudian, jika kita masukkan persamaan A sama dengan 1/4 pi d kuadrat ke persamaan hukum Pascal, kita dapatkan F1 per F2 sama dengan 1/4 pi d1 kuadrat per 1/4 pi d2 kuadrat. Kita coret 1/4 dan pi-nya, sehingga F1 per F2 sama dengan D1 kuadrat per D2 kuadrat sama dengan D1 per D2 dikuadratkan sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. R di sini adalah jari-jari. Sehingga hukum Pascal menjadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat atau F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Kemudian, untuk penerapan hukum Pascal ada beberapa macam, yaitu mesin pengangkat mobil, dongkrak hidrolik, rem hidrolik, dan pompa hidrolik. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai hukum Pascal. Soalnya adalah jari-jari penampang kecil dongkrak hidrolik adalah 2 cm dan jari-jari penampang besar adalah 25 cm. Berapa gaya yang diberikan pada penampang kecil untuk mengangkat sebuah mobil yang bermassa 2000 kg? Untuk mencari gayanya, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu R1, R2, A1, A2. A di sini kita mencari dengan pi R kuadrat, kemudian gayanya kita mencari dengan M kali G, sehingga didapatkan 19.600 Newton. Untuk mencari gaya penampang kecil, kita menggunakan rumus dari hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau kita juga dapat menggunakan langsung F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Sehingga kita mendapatkan F1 atau gaya pada penampang kecil 125,44 Newton. Konsep fluida statis yang selanjutnya adalah hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi, gaya Archimedes adalah sama dengan volume fluida yang dipindahkan saat kita memasukkan benda ke fluida tersebut. Jadi, FA sama dengan WF sama dengan M kali G. FA di sini adalah gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes, dan WF di sini adalah berat fluida yang dipindahkan. Kemudian, kita menggunakan persamaan Rho sama dengan M per V, sehingga M sama dengan Rho kali V. Jadi, kita masukkan persamaan M sama dengan Rho kali V ke persamaan FA. Menjadi FA sama dengan Rho F kali VBF kali G. VBF di sini adalah volume benda yang tercelup fluida. Hukum Archimedes juga menyatakan bahwa berat benda di udara akan lebih besar daripada berat benda di air. Hal ini diakibatkan karena ketika benda di dalam air, maka akan terjadi gaya angkat ke atas sehingga mengurangi berat benda ketika berada di air. Jadi, berat benda di air kurang dari berat benda di udara. Sehingga hukum Archimedes menyatakan FA, gaya Archimedes sama dengan WU, berat di udara, min WA, berat di air. Menurut hukum Archimedes sendiri, jika benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka akan ada 3 kemungkinan.
Yang pertama adalah benda akan terapung, seperti pada gambar. Menurut gambar, benda akan terapung ketika ada sebagian volume benda yang tidak berada dalam air dan ada volume benda yang tercelup. Benda dapat terapung jika massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda, atau rho F lebih besar daripada rho B. Jika kita lihat dari gambar, dapat kita katakan bahwa gaya-gaya yang bekerja seimbang, sehingga sigma F sama dengan 0 dan FA sama dengan WB. Kita masukkan persamaannya, rho F kali VBF kali G sama dengan MB kali G. Sehingga massa jenisnya adalah M kali V kali rho, kita masukkan rho F kali VBF sama dengan rho B kali VB. Volume benda di sini merupakan perjumlahan antara volume benda tercelup dan volume benda tidak tercelup. Keadaan yang kedua adalah benda melayang. Seperti pada gambar, benda dikatakan melayang adalah benda tenggelam seluruhnya namun tidak berada di dasar air. Sehingga sigma gaya di sini juga 0, sama seperti pada benda terapung. FA sama dengan VB sama, sehingga rho F kali VBF sama dengan rho B kali VB. Jadi, benda dapat melayang jika rho F atau massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda, dan volume benda seluruhnya sama dengan volume benda tercelup. Jadi, benda di sini seluruhnya tercelup. Keadaan yang ketiga yaitu tenggelam. Benda dikatakan tenggelam ketika seluruh volume benda tercelup ke dalam air dan mencapai dasar air. Jadi, syarat benda tenggelam adalah VB sama dengan VBF, atau volume benda sama dengan volume benda tercelup. Dan gaya Archimedes kurang dari gaya berat, atau FA kurang dari WB. Sehingga rho F kali VBF kurang dari rho B kali VB. Sehingga massa jenis fluida kurang dari massa jenis benda. Untuk seimbang gaya-gayanya yaitu sigma F sama dengan 0, sehingga FA kali WF kurang dari WB sama dengan 0. Jadi, gaya Archimedes sama dengan WB min WF. WB di sini adalah berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal hukum Archimedes. Di sini ada contoh soal jika massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik, hitung volume batu yang tercelup ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan oleh batu adalah 2 Newton. Kita tulis semua yang diketahui dalam soal. WF di sini adalah berat air laut yang dipindahkan oleh benda, yaitu 2 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah volume benda yang tercelup. WF di sini sama dengan gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes. Jadi, W sama dengan FA. Kita masukkan rumusnya. W sama dengan rho G FBF. Kita masukkan sehingga VBF sama dengan 2 per 1025 kali 9,8. Didapatkan VBF atau volume benda tercelup adalah 0,000199104. Sehingga volume benda tercelup adalah 199,1 cm3. Ini untuk latihan soalnya, ada 4 soal. Terima kasih.